materinya sing wingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yub'atsun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, ya hadirun jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa saluran dakwah Masjid Manarul Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memuji Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuci-sucinya, dan kita berupaya menjadi hamba Allah yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara cabang-cabang keimanan yang harus kita pahami sebagai seorang muslim dari rukun iman yang 6 itu, maka cabang-cabang inilah yang menjadi pembahasan dalam tataran akidah dalam kitab-kitab yang terkait dengan keimanan. Dan kita tahu banyak para ulama yang telah menulis kitab yang terkait dengan akidah ini, yang tentunya harus kita pahami, karena memahami akidah berarti kita memahami hakikat dasar dan pondasi dari Islam itu sendiri. Seorang mukmin yang tidak paham terhadap akidahnya, tidak paham terhadap keimanannya, maka akan menjadi orang-orang yang keropos jika keimanan yang dimiliki tidak berdasarkan dengan ketetapan Allah dan ketetapan Rasul-Nya. Maka dari itu, apa yang kita kaji dari kitab Syu'abul Iman ini menjadi nilai tersendiri yang menambah nilai keimanan kita, pemahaman kita, karena ini bagian dari penjabaran dari arkanul iman yang 6 itu. Jemaah yang dirahmati Allah dan pemirsa saluran dakwah Masjid Manarul Islam, pada kajian sebelumnya, yaitu pada bab yang ke-10 atau cabang iman yang ke-10, kita telah membahas bahwa seorang yang beriman itu harus mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi kewajibannya. Di kajian sebelumnya sudah kita bahas beberapa ayat dan hadis yang terkait dengan dalil atau hujah yang disampaikan dalam pembahasan ini, diantaranya bahwa seseorang mukmin itu harus cintanya kepada Allah lebih tinggi dari cintanya kepada selainnya, baik yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah
ayat 165 maupun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa seseorang yang sempurna imannya adalah ketika dia meletakkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi daripada cintanya kepada makhluk, baik itu kepada anaknya, kepada bapaknya maupun manusia yang lainnya. Maka pada kajian malam hari ini kita masih melanjutkan bagaimana sebenarnya bentuk cinta kita kepada Allah dan bagaimana kita memiliki nilai mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita lakukan, sebagaimana yang kemarin kita baca di dalam surat Ali Imran di ayat yang ke-31 itu, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bukti cinta kita kepada Allah berarti kita mencintai Allah dan sekaligus mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uni, ikuti aku, berarti ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam salah satu bentuk mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mencintai kepada Rasul, ittiba kepada Rasul dan juga mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apa saja yang diperintahkan Rasul kepada kita, dan juga kita berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat naif kalau orang mencintai Allah kemudian tidak mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ittiba kepada Rasul itu bagian dari cara kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya apa? Di antaranya adalah mencintai Rasul adalah kita mencintai apa yang Rasul sukai dalam bentuk ittiba ini. Sama juga kalau kita mencintai Allah berarti kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, cukup banyak ya kalau kita melihat terkait dengan adab, terkait dengan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat suka misalkan bersiwak, walaupun siwak itu hukumnya sunnah. Sunnah dalam pengertian bukan kita tinggalkan, tetapi sunnah dalam pengertian kita mengikuti kesukaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam hadis-hadis disebutkan orang yang bersiwak dalam pengertian menggosok gigi, baik itu dengan kayu siwak ya, kayu siwak yang biasanya kita pakai itu, atau kita membersihkan gigi kita, baik itu memakai mungkin Pepsodent atau siwak yang sudah dijadikan bahan untuk gosok gigi itu, maka itu bagian dari yang disenangin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik ketika beliau menjelang tidur atau ketika berwudu. Ya, laula an asuqa, kalau saya tidak ingin memberatkan ala ummati, ya, la amartum bisiwak inda kulli wudu'in wa fi riwayatin inda kulli salatin. Di antaranya adalah apa? Kalau tidak memberatkan umatku, Rasul akan memerintahkan kepada umatnya untuk bersiwak ketika berwudu atau ketika dia mau mengerjakan salat. Kemudian banyak hal yang bisa kita ambil sebagaimana kita baca di Adabul Mufrad yang itu menjadi kesenangan Rasul. Di antaranya apa? Rasul suka memakai wangi-wangian. Maka bentuk kita cinta kepada Allah karena Rasul suka seperti itu, ya kita niru itu. Dulu pernah saya sampaikan, dari perilaku Rasul itu ada yang sifatnya jibiliyah. Sifatnya jibiliyah memang sifat manusiawi yang sama-sama dimiliki oleh
manusia, jemaah sekalian, yang itu jika terkait dengan ada perintah, maka itu masuk hal-hal yang bersifat ibadah. Tapi jika itu tidak ada suatu anjuran, tidak ada perintah, maka itu bagian dari jibiliyah biasa. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang sudah mencintai Rasul, berarti apapun yang menjadi kebiasaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih-lebih yang berupa anjuran, berupa penegasan, ya, hal-hal yang sifatnya mustahab, itu sebagai kerangka cara kita mencintai Allah. Kemudian yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bentuk kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kasru dzikri. Kita diperintahkan memperbanyak zikir. Jadi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Udzurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita secara zahir saja, kalau kita cinta kepada seseorang, itu kita sering menyebut namanya, ya. Berarti kalau kita cinta kepada Allah, kita harus memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan tasbih, dengan tahmid, istighfar, atau yang lainnya. Karena itu bagian dari zikrullah. Termasuk apa? Membaca Al-Quran. Jemaah yang dirahmati Allah dan pemirsa saluran dakwah Masjid Marul Islam. Jadi kalau seseorang itu mencintai Allah kemudian tidak pernah membaca Al-Quran, ya, tidak pernah membaca Al-Quran, yaitu berarti cintanya beneran atau enggak. Kalau mau melihat tentang bagaimana seseorang itu dianggap cinta kepada Allah, Imam Al-Qayyim menyebutkan bagaimana interaksi seseorang itu dengan Al-Quran. Jadi ada waktu khusus, ya, waktu khusus yang digunakan untuk membangun interaksi dengan Allah. Maka membaca Al-Quran itu kan selain fadailnya banyak, pahalanya banyak, Allah memiliki kedudukan terhadap orang-orang yang membaca Al-Quran, termasuk juga orang-orang yang menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua, selain kita berzikir kepada Allah baik dengan kalimat thayyibah, ya, kemudian kita dengan membaca Al-Quran, yang kedua adalah bi ibadatin nawafil, dengan menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Kalau ibadah wajib itu sudah biasa, ya, ibadah wajib itu sudah biasa. Tapi bentuk seseorang cinta kepada Allah, maka dia menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Ibadah sunnah ini baik yang terkait dengan sholat, mungkin terkait dengan puasa, terkait dengan sedekah, atau ibadah-ibadah yang lain yang mengiringi dari ibadah-ibadah yang sifatnya wajib. Dan kita perlu tahu, jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita lihat, ya, ibadah nawafil, ibadah sunnah, itu Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menetapkan nilai-nilai di sisi Allah, pahalanya atau keutamaannya, ya, keutamaannya. Orang yang sholat wajib
Sholat yang 5 waktu, ya, kalau dicari hikmahnya, dicari pahalanya, karena itu menjadi kewajiban, Allah tidak menyebutkan secara detail, apalagi dengan angka-angka. Tapi ketika kita sholat rawatib, sholat yang mengiringi sholat fardu, maka Allah melalui Rasulnya itu menyebutkan nilai fadailnya. Ya, kita sholat 5 waktu. Karena itu sholat yang sifatnya kewajiban, Allah di situ tidak menyebutkan apa? Oh, nilainya sekian, kemudian dikasih pahala sekian. Enggak. Tapi ada hikmah. Misalkan wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Berarti itu adalah sholat secara umum, baik sholat fardu maupun sholat nawafilnya. Nah, orang yang sholat bisa mendapatkan hikmah apa? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bisa menghindarkan diri seseorang dari seseorang itu berbuat fahsya dan mungkar. Nah, ini bisa dilihat dari sisi itu, ya. Karena efek dari ibadah ini selain merubah karakter dia untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah, Allah melarang kita berbuat dosa, Allah melarang kita berbuat maksiat. Nah, kalau orang sudah mengerjakan sholat, itu adalah dia akan membentengi dirinya dari perbuatan fahsya dan mungkar. Nah, kalau itu belum kita peroleh atau tidak didapatkan, berarti ada yang salah. Yang salah mungkin sholatnya. Kalau sholatnya sudah sesuai dengan apa? Perintah Allah dan Rasulnya, sesuai syarat dan rukunnya, mungkin dari sisi bagaimana dia memahami nilai sholat itu, tumakninahnya mungkin, kekhusyuannya mungkin, atau dia hanya mengerjakan sholat sebatas meluluskan kewajiban. Nah, sholat rawatib disebutkan banyak hadis-hadis yang mungkin telah dibaca di kitab Bulughul Maram atau kitab Sahih Fiqhus Sunnah. Di sana banyak contoh. Raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Orang yang sholat 2 rakaat fajar, yang para ulama menyebutkan 2 rakaat fajar itu apa? Qobliyah subuh. Khairum, itu lebih baik. Ya, 2 rakaat salat subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Kalau itu mau dipahami detail, kenapa perbandingannya sesuatu yang ringan? Ya, salat qobliyah itu kan sebenarnya ringan. Qobliyah subuh itu ringan. Rakaat pertama hanya baca Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad. Baru dalam sholat subuhnya agak panjang. Nah, ini di hadis disebutkan 2 rakaat fajar khairum minad dunya wa ma fiha. Kayaknya nggak sebanding. Tapi orang untuk bangun sholat subuh itu perkara yang sangat berat. Ya, jemaah yang dirahmati Allah, kita sholat asar yang itu disebut dengan oleh para ulama sholatul wusta, itu mungkin ya ada yang sering tertinggal, sering disepelekan, padahal itu harus dijaga. Allah hanya menyebutkan hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya, jaga sholat itu, yaitu sholat asar. Sholat asar mungkin bagi orang yang sugul, ya, bagi orang yang lagi sibuk, baik itu mungkin di perusahaan atau yang lain yang terkait dengan pekerjaan, itu boleh jadi kita memilih sholatnya tepat waktu atau selesai pekerjaan. Nah, itu yang sholat wusta, artinya masih bisa dikerjakan.
Walaupun antara memilih melanjutkan pekerjaan dengan kita harus menjalankan sholat, itu perkara yang memang perlu giroh yang sangat kuat. Nah, ini subuh. Kenapa subuh diberi nilai yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita nggak mungkinlah membandingkan itu dengan dunia seisinya. Siapa yang bisa ngitung? Tapi karena motivasi yang sangat kuat ini, tinggal kita itu cenderung mengambil nilai keutamaan itu sebagai bentuk kita cinta kepada Allah, bahwa Allah memberikan fasilitas. Yang fasilitas itu kalau dihitung dengan nilai duniawi nggak ada apa-apanya. Ketika kita sudah tidak tertarik, jangan harap tertarik dengan yang lain. Ini yang sepele. Nah, begitu pula salat rawatib yang lain. Siapa yang salat rawatib 12 rakaat atau mungkin 10 di dalam hadisnya Imam Al-Bukhari, itu 10 rakaat sebagai salat rawatib yang muakkadah, maka Allah akan membangunkan rumahnya di surga. Ini motivasi-motivasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam apa? Dalam salat nawafil, salat sunnah. Ya. Puasa Ramadan mungkin. Puasa Ramadan ada kewajiban. Ya, yang itu juga menghapus dosa-dosa sebelumnya. Tapi ketika kita puasa Arafah, itu bukan hanya setahun sebelumnya. 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Seakan-akan yang wajib ini keutamaannya kok sedikit. Padahal enggak. Ramadan nggak bisa disamakan dengan bulan-bulan yang lain. Tapi ada. Allah melalui Rasulnya menyebutkan agar motivasi kita dekat dengan Allah itu, memenuhi panggilan Allah itu dengan bergegas. Sudah puasa Arafahnya 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Puasa Asyuranya 1 tahun. Berarti sudah 3 tahun kan? Milih 1 hari puasa dengan makan berhari-hari, milihnya yang mana? Kalau nggak cinta sama Allah, dia akan ninggalkan itu. Atasi sunnah aja. Nah ini, kalau orang hanya atasnya sunnah saja, kita nggak akan menjadi orang yang betul-betul cinta sama Allah. Ya. Maka kalau kita baca kitab Ahbabullah, orang-orang yang justru dicintai oleh Allah dan doa-doanya mustajabah adalah orang-orang yang memenuhi ibadah-ibadah wajibnya, kemudian diikuti dengan ibadah-ibadah sunnahnya. Berarti dia sering bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sering mengungkapkan isi hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah nawafil. Zakat sudah ada ketetapannya, infak tidak ada ketetapannya. Nah ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak ibadah-ibadah yang nawafil yang ternyata itu lebih diberikan oleh Allah motivasinya kepada kita, yang seakan-akan itu ringan. Apalagi terkait dengan masjid, ya, terkait dengan masjid banyak hadis-hadis yang dulu dibaca di kitab ini, Al-Masjid wa Baitul Muslim, itu kan terkait dengan masjid. Orang yang membersihkan masjid seakan-akan mengambil debu satu dari masjid itu, maka itu satu kebaikan. Sampai segitunya. Di hadisnya Ibnu Huzaimah malah lebih zen lagi. Man bana masjidan bunya lahu baitan fil jannah. Ya. Barang siapa yang membangun masjid. Di riwayat yang lain ada kalimat man bana masjidan lillah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, Allah akan membangunkan apa? Rumah di surga. Dalam riwayat yang lain, walaupun bangunan itu hanya sekedar sarang burung. Sarang burung. Ada masjid seperti sarang burung? Kayaknya enggak ada. Tapi sekecil apapun sumbangsih kita, ya, baik itu yang sifatnya material, sifatnya mal, sifatnya harta,
atau hal yang lain terkait dengan memakmurkan masjid, ya, ikut andil di dalamnya, nggak punya uang tenaganya, nggak punya tenaganya pemikirannya, ikut andil di situ, maka itu akan kita dapatkan. Nah, inilah jamaah yang dirahmati Allah dan pemirsa saluran dakwah Masjid Manarul Islam. Oke, kita lanjut yang ketiga. Selain kita berzikir kepada Allah, kemudian kita ibadah nawafil. Di dalam hadisnya Muslim, kalau orang sudah beribadah sunnah yang sampai dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka antara Allah dengan dia tidak ada hijab. Artinya apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memenuhi. Maka yang ketiga adalah jangan kita pelit dalam berdoa. Doa ini menunjukkan kita sangat gemar kalau kita ketemu dengan Allah, walaupun kita nggak bisa ketemu kecuali nanti di surga. Tapi bentuk munajat kita, kesendirian kita di malam hari, ya, mungkin sepertiga malam yang terakhir, kalau itu bisa ngambil yang afdol. Nah, itu adalah bagian dari yang mengikatkan hati kita, menumbuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada, ini bukan hadis ya, ada sebuah syair yang terkait dengan makna al-mahabbah yang disampaikan oleh periwayatan dari Abdurrahman As-Sulami. Dia menyampaikan, taksi ilahi wa anta tutahhiru hubbah, hada mahalun fi fi'alin badi, law kana hubbuka shadiqan la ta'ta, innal muhibba liman ahabba muti'. Ada ungkapan gini, tusil ilahi, kamu itu termasuk orang yang durhaka kepada Allah. Lalu wa anta tutahhiru hubbah, sementara kamu menampakkan cintamu kepada dia, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza muhalun fil fi'al, ini sesuatu yang muhal, ya, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang muhal, ya, di dalam perbuatan yang nampaknya indah. Laukan hubbuka shadiqan, kalau toh seandainya cintamu itu adalah benar-benar cinta yang sejati, ya, la ta'ta, niscaya kau akan mentaatinya. Innal muhibba, sesungguhnya, ya, cinta itu, orang yang mencintai sesuatu, orang yang mencintai itu adalah liman uhibba muti, maka dia akan mentaati siapa yang dia cintai itu. Ini disampaikan oleh di dalam kitab Syu'abul Iman oleh Imam Al-Baihaqi dan juga di sarahnya Jam' min Syu'abil Iman. Nah, ini menunjukkan apa? Jangan sampai kita itu mengaku cinta kepada Allah, tetapi cinta itu tidak direalisasikan, ya, dalam perbuatan-perbuatan yang bisa membuat kita yang dicintai itu akan mencintai kita. Sementara Al-Halim qala, cinta kepada Allah itu juga bisa diwujudkan dalam hal-hal yang memang dicintai oleh Allah. Di kajian yang lalu sudah saya sampaikan. Jadi dalam hal-hal yang dicintai oleh Allah, kalau kita cinta Allah berarti mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, senantiasa tertarik, ya, senantiasa tertarik dengan
sesuatu yang menumbuhkan kecintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masih terkait dengan yang tadi. Jadi tertarik dengan sesuatu yang itu merupakan motivasi dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kita tertarik dengan motivasi itu. Jadi ada idrok, ada daya tarik ketika seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, an Muhammad bin Rafi wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna rajulan min a'rabi ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Anas bin Malik, riwayat yang lain adalah dari Muhammad bin Rafi, bahwasanya anna rajulan minal a'rab, ada seseorang, rajulan ini kadang-kadang sering diterjemahkan laki-laki karena memang rajulun itu laki-laki, tapi dalam bahasa hadis ya itu sering diterjemahkan dengan seseorang, karena memang seseorang ini baru tahu siapa itu setelah kita membaca syarahnya. Nah, ada seseorang dari Arab Badui, ya, sering terjemahkan Arab Badui, pedalaman lah. Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, mata sa'ah, kapan kiamat itu terjadi? Ya, ada orang tiba-tiba datang kepada Rasul dari Arab pedalaman, kemudian datang kepada Rasul, dia tanya, wahai Rasul, kapan kiamat itu terjadi? Ya. Padahal ini 14 abad yang lalu loh ya. Ya, anggap aja 1442 Hijriah yang lalu. Tanya, kapan kiamat itu? Ya, kalau mungkin sekarang ya saya, Bang Jo atau Pak Agus, Haji Agus bilang kiamat kapan? Kan jaraknya paling lebih dekat kita. Ini masih di zaman itu. Tanyanya apa? Mata sa'ah. Wahai Rasul, kapan kiamat itu? Ya, kalau itu mungkin orang bangil yang ditanya, jawabannya ente ku la apa kok kiamat itu. Tapi Rasul jawabannya cukup bagus. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul tidak menjawab kapan terjadinya hari kiamat, karena memang kiamat gak ada yang tahu. Ya, kiamat gak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya tanda-tandanya dikasih tahu. Tapi hari tepatnya gak dikasih tahu. Harinya ada yang menyebutkan hari Jumat, tapi tahun berapa enggak. Maka kita tidak boleh percaya, tidak boleh beriman kalau kiamat akan datang tahun 2024, 2023 ya. Kalau yang kemarin 2012 sudah lewat. Ini ada 2023 nanti. Ada yang meramalkan Indonesia kiamat 2024. Udahlah, nggak usah diyakini. Itu nggak termasuk bagian dari rukun iman. Yang kita yakini kiamat pasti ada. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kita hanya dikasih tahu tanda-tandanya. Nah, ketika seseorang itu tanya kepada Rasul kapan kiamat, Rasul menjawabnya enteng. Ma'adattalaha. Oke, kalau kau tanya tentang kapan kiamat, gini aja, apa yang sudah kau siapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Jadi bekalnya. Padahal pertanyaannya kapan? Rasul jawabnya apa? Nggak usah tanya kapan. Engkau udah punya bekal belum untuk menghadapi hari kiamat itu? Jawabnya orang ini jujur. Ma'adattulaha min kabirin ahmadu alaihi nafsi. Jadi orang Arab Badui itu kan, orang Arab pedalaman jujur-jujur ya. Kalau ditanya, tadi tanya kapan Rasul kiamat,
Ya gini aja lah, kamu nggak tanya kapan kiamat gini, kamu udah siap belum? Apa yang siapkan untuk kiamat? Jawabnya ini apa? Ma'adatulaha min kabirin. Ya Rasul, saya nggak nyiapin apa-apa. Nah, saya nggak nyiapin apa-apa. Ya, dari sesuatu perkara yang besar. Ya, tetapi apa jawabnya? Saya tidak mempersiapkan apa-apa yang termasuk perkara yang besar, tetapi illa anni uhibbullah wa rasulah. Yang saya siapin hanya satu, apa? Saya lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Ini yang jawab orang pedalaman loh Pak ya, gak pernah nyantri, tapi karena jadi muridnya Nabi, itu otaknya bersih-bersih dan jawabannya bukan jawaban real di dunia tapi masa depan. Ya Rasul, saya nggak nyiapin apa-apa yang perkara yang besar, uang nggak punya, tapi yang saya siapin adalah bagaimana saya mencintai Allah dan Rasulnya. Jawaban ini sudah mencakup Pak. Kalau dia mencintai Allah dan Rasulnya, berarti apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya dia penuhi. Ternyata cerdas. Meskipun itulah a'raf, ya, kita yang perkotaan, mungkin sekolahnya tinggi, ya saya nggak tahu ini. Aki Guntur daerah dari pedalaman sana, nanti kalau ditanya apa yang kau persiapkan untuk zuhud, misalkan, ya, oh yang saya siapkan adalah iman dan keikhlasan, beda. Ya. Nah, karena jawabannya terkait dengan keimanan, saya mempersiapkan lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul menyampaikan apa? Fa innaka ma'a man ahbabta. Wahai si fulan, engkau nanti akan bersama orang yang engkau cintai. Berarti di mana? Di surga. Nah inilah jawaban. Ya, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Kalau mencintai Allah dan Rasulnya, berarti bisa bersama Allah dan Rasulnya, artinya adalah dalam masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kita di dalam kitabnya Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah ada di sana tentang jenis-jenis cinta ya. Ada cinta yang semu, ada cinta yang palsu, ada yang cinta beneran ya. Termasuk terkait dengan jangan sampai harta kita, keluarga kita, anak-anak kita, perusahaan yang kita miliki, atau pekerjaan yang kita cintai itu justru memalingkan dari cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dan jihad fi sabilillah. Maka ini adalah kerangka yang sangat kuat yang bisa menghunjam kepada diri seseorang mukmin ketika dia menginginkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janjinya Allah, jika seorang hamba sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan menyampaikan kepada penduduk langit bahwa Allah mencintai dia. Begitu pula penduduk langit akan menyampaikan kepada penduduk bumi bahwa dia mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala, karena cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi bahan perenungan bagi kita dan memupuk gairah kekuatan keimanan kita, dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertakarub, bisa mendekatkan diri kepada Allah, akhirnya mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala yang akan diampuni dosa-dosanya dan Allah akan menempatkan kedudukan yang mulia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.